Talkshow hari ini. Communitalk, Komunitas Talk 982 Solagrasia FM. Baik, Konsolagrasia, kita mau menyapa dulu nih, ada Pak Rendra. Pak Rendra di Padepokan Film Malang sebagai apa? Ini saya sebagai pembina, dulu sebelumnya dari tahun 2007 sampai dengan 2018 saya di ketua, kemudian setelah itu kita melakukan regenerasi sehingga semenjak 2018 sampai sekarang ada di pembina. Oh, jadi ikut Padepokan Film Malang ini sejak kapan, Pak? Kami sejak merintisnya itu ya, jadi tahun 2005 itu kita memulai itu dari sebuah komunitas diskusi tentang perfilman. Jadi tahun 2005, kemudian dari diskusi tentang perfilman tadi itu akhirnya 2007 kita menjadikan forum diskusi Padepokan Film ini menjadi sebuah organisasi perfilman berbasis komunitas. Jadi ini sebuah komunitas gitu ya? Iya, betul. Iya, yang ada di Kota Malang. Dan kalau Pak Dimas sendiri memang suka film dari dulu, dari kecil atau gimana? Dari kecil. Apa itu Pak Dimas? Dari kecil dong. Dari kita kanak-kanak juga sudah suka film ya. Iya. Dari era si Unyil. Casper. Unyil sampai Unyil nggak ada, sampai ada lagi Unyilnya. Kalau Pak Dimas di Padepokan Film udah ikut dari 2005 juga? Sama ya, dulu kita termasuk angkatan pertama ya. Iya. Kelas pertama. Nenek moyangnya ya. Kalau Pak Dimas awalnya dulu itu di Padepokan Film Malang sampai sekarang sebagai apa gitu? Sekarang sebagai apa sebenarnya? Apa sama sebagai pembina atau seperti apa? Ya, sekarang sudah lebih aktif di luarnya Padepokan Film. Sekarang saya di Badan Pengurus Harian Film, Televisi, Radio Dewan Kesenian Malang. Jadi mewakili teman-teman film dari komunitas-komunitas, dari nggak hanya dari kelompok komunitas saya, tapi dari berbagai macam kelompok komunitas film yang ada di Malang. Oh, jadi salah satunya di Padepokan Film Malang ini ya? Iya, betul. Iya, kalau boleh tahu, penasaran nih, di Padepokan Film Malang ini sebenarnya dari tahun 2005 itu kegiatannya seperti apa sih gitu? Apakah memutarkan film, membuat film, atau seperti apa? Kalau untuk kegiatan kita ini dari 2005 sampai dengan 2007 kita lebih banyak pada forum-forum diskusi. Kemudian setelah 2007 ke atas sampai dengan sekarang kita juga selain diskusi tentang tema perfilman, kita juga produksi film. Kita sudah cukup banyak ya Mas Dimas. Ada sudah banyak. Banyak sekali. Lusinan ya benar. Jadi kita produksi film, kemudian kita juga bikin kegiatan-kegiatan rutin pemutaran film, yang mana di situ kita mengundang berbagai komunitas lain, termasuk juga kita juga menggelar banyak event juga. Mulai dari event seperti halnya Nobar kayak kemarin. Kita tanggal 28 Desember kemarin bekerjasama dengan Kemendikbud, yang dulu Pusbang Film, sekarang Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru. Kita bekerjasama nonton bareng film nominasi pemenang FFI. Itu salah satu event kita yang terbaru kemarin. Kemudian juga kita juga pernah dulu sekali sih, kita pernah juga membuat sebuah festival film juga. Berarti kompleks ya kegiatannya di dalam komunitas ini ya, nggak hanya iya, memutarkan film aja. Nah, kalau misalnya dari Padepokan Film Malang ini kan ada di Malang nih, awalnya berarti terbentuknya di Malang ya kan ya? Betul. Berarti ada di kota-kota lain atau seperti apa? Iya betul, jadi kita awalnya di 2005 itu kita berangkat dan mendirikannya itu di Kota Malang. Kemudian waktu itu kita masih rata-rata mahasiswa, masih kuliah semua ini ya Mas. Kemudian setelah teman-teman banyak yang lulus, termasuk yang mereka yang berasal dari luar kota, kemudian mereka pulang ke kota masing-masing, banyak yang kemudian mereka melanjutkan untuk membuat padepokan film seperti di Jakarta, kemudian Jogja, ada di Praia, Bima, lalu ada di Blitar sama Bali. Jadi memang selain di Kota Malang, akhirnya teman-teman ada di koordinator kota-kota lain. Oh, jadi sekarang sudah berapa kota tuh Pak? Dari Bali, kemudian di Jakarta juga. Tapi untuk aktivisnya tidak semuanya aktif ya. Jadi tapi ada di beberapa kota, diantaranya Jakarta, Bali, Praia, Jogja, Blitar. Lombok.
Oh iya, Di Lombok juga ada ya. Lombok. Waduh, berarti sudah menyebar ke beberapa kota di Indonesia tentunya ya Konselor Gracia Padepokan Film ini. Dengan kegiatan-kegiatan yang segitu banyak. Nah, di tengah pandemi Covid ini, Konselor Gracia nggak cuma industri kreatif aja yang pastinya terhambat gitu ya dengan adanya pandemi ini. Kita nggak bisa nonton film, terus habis itu nggak bisa melakukan hal-hal yang selama ini bisa kita lakukan sebelum pandemi gitu kan. Nah, Emma juga mau tanya nih sama Pak Dimas dan juga Pak Rendra gitu ya. Kalau di tengah pandemi kayak gini, Padepokan Film Malang kayak gimana menghadapinya gitu ya dengan banyaknya kendala yang kita laksanakan sekarang gitu ya? Selama pandemi ini, jadi memang banyak kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah kita rencanakan Mas Dimas ya. Jadi beberapa kegiatan yang memang kita konsep di awal itu untuk kegiatan luring atau yang kegiatan off air gitu, akhirnya terpaksa kita tunda atau kita ubah menjadi kegiatan yang daring, atau kadang pula kita juga membuatnya, kita gabungkan antara daring dan luring. Jadi memang kita selama 2020 ini begitu pandemi melanda ini, kegiatan kita jadi lebih terbatas ya, karena memang kita tidak bisa membuat pemutaran-pemutaran rutin seperti tahun sebelumnya. Ketika sebelumnya kita cukup sering menggelar pemutaran film independen, di mana di situ kita gelar di tempat terbuka, kemudian kita mengundang banyak komunitas, baik komunitas film maupun lintas komunitas. Namun karena terjadinya pandemi ini, akhirnya beberapa kegiatan terpaksa kita alihkan kepada daring. Di antaranya tahun lalu kita sempat bekerjasama dengan Kemendikbud, Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru. Kita juga turut serta dalam kegiatan budaya saya, di mana kita mengisi beberapa kelas di sana, kelas pembelajaran daring. Kemudian selain itu, ketika memasuki era new normal, kita sempat mulai menggelar kegiatan luring. Namun kita juga masih mengkolaborasikan dengan daring, karena memang untuk kegiatan luring kan terbatas nih, kita nggak bisa mengundang massa sebanyak sebelum pandemi. Akhirnya kita buat dengan undangan terbatas, yang lainnya dilakukan secara daring dan kita tayangkan live streaming melalui YouTube seperti itu. Mungkin Mas Dimas bisa menambahkan lagi katanya. Iya. Dan ternyata tidak sukses ya. Kenapa Pak? Benar-benar karena ternyata infrastruktur kita belum memadai. Ya. Jadi untuk streaming kita menggunakan berapa modal dulu? Instagram, YouTube, dan Instagram. Berarti Zoom ada sama live Zoom. di Instagram, Iya. di YouTube, YouTube di Zoom sama juga. Zoom juga, iya. Namun ternyata terbatas pada kekuatan upload. Downloadnya sih oke-oke aja, tapi waktu kita upload data ke atas Sering macet ya? Sering macet. Jadi Benar-benar. komennya para penonton kok nggak keluar Berarti gambarnya, Mas?" banyak Iya. yang nonton juga ya, meskipun daring kayak gitu ya. banyak. ya. Karena memang mungkin ini sebenarnya kalau misalnya boleh tahu, dari dulu sebelum pandemi itu rutin melaksanakan penampilan film kayak gitu. Itu secara luring berarti ya. Iya. Tempatnya di mana biasanya kalau boleh tahu? Tempatnya Nggak tentu kita ya. sebetulnya lebih menyasar kepada wilayah-wilayah pinggiran yang tidak terakses oleh bioskop. Karena kita punya seperangkat alat pemutaran, proyektor LCD dan sampai CT ada wis. Jadi Lengkap sebenarnya. lengkap sebenarnya. Kita sampai akhir 2020 kemarin punya 26 judul film nasional yang hak tayangnya berakhir tahun kemarin 2020. Jadi kalau di kota-kota sih, di wilayah Malang Kota itu kurang atau jarang, karena kita merasa teman-teman ini masih bisa mengakses Bioskop gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang berada di wilayah yang jauh ya, di pesisir selatan, Sendang Biru sampai Lebaharjo, Setiarjo, itu yang kami sasar. Oh, sasarannya berarti orang-orang di pinggiran sana ya. Tapi Iya. kalau boleh tahu, untuk film yang diputar sendiri, film independen, indie, atau film-film pada umumnya yang diputar di bioskop? Kalau untuk pemutaran yang sekalian jauh ya, kita memutar film-film bioskop. Kita diberi Hak tayang 26 film ya. tapi berakhir tahun kemarin dan belum diperbarui lagi karena banyak film-film dari PFN juga yang baru yang belum
turun layar kemarin, tapi sudah keburu pandemi, jadi masih belum jelas ini nanti kita bisa dapat hak tayangnya atau enggak. Tapi juga yang utama kita mengutamakan film-film karya teman-teman sineas Malang, Malang Raya khususnya. Berarti film lokal ya, kebanyakan lokal. ya. Ya, jadi kalau yang untuk di wilayah-wilayah pinggiran kita banyak membawa film lokal dan film nasional ya. Jadi untuk film lokal kita sisipkan di film-film nasional tadi. Sementara kalau untuk di kota sendiri kita lebih banyak di film independen dengan melibatkan komunitas-komunitas perfilman yang lain. Berarti karena ini sebuah komunitas gitu, di sana termasuk Pak Rendra juga Pak Dimas gitu ya, selaku kayak pengurusnya ya. Berarti ya, ada betul. beberapa anggota di dalamnya gitu berarti. Kalau misalnya anggotanya sendiri ini bebas atau kebanyakan dari mahasiswa atau seperti apa kalau boleh tahu? Karena kita ini komunitas perfilman non kampus, maka anggota kita bebas, tidak harus dia dari kampus apa, dari jurusan apa. Kita memang melakukan open recruitment dari masyarakat Malang Raya khususnya. Berarti diadakan open recruitment juga ya? Betul, biasanya ketika kita akan produksi sebuah film atau kita akan menyelenggarakan event, biasanya kita open recruitment dari volunteer-volunteer untuk ikut serta dalam pembuatan film yang kemudian mereka biasanya terus aktif dalam komunitas kita. Oh gitu, jadi ketika akan ada project baru akan merekrut orang untuk menjadikan pengurus dalam project itu atau ada sendiri gitu opreknya? Sebenarnya kalau untuk anggotanya sudah ada, cuman ketika kita kan gini nih, kalau misalkan di kampus, kalau di kampus itu kan sangat mudah, setiap kali pergantian tahun ajaran, saat itulah dari komunitas atau UKM dari kampus ya, itu bisa melakukan rekrutmen dari mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, berhubung kita berada di luar kampus, tentunya kita tidak bisa melakukan regenerasi dengan pola seperti itu. Otomatis kita melakukan open recruitment secara terbuka dan biasanya anggota-anggota baru itu bertambah ketika kita ada kegiatan saat akan produksi film atau saat akan ada event tadi itu. Termasuk kita ke depan ini juga rencana akan melakukan regenerasi ya Mas Dimas? Sebetulnya kemarin, tapi karena edaran wali kota PSBB tidak boleh mengadakan kegiatan sosial budaya dan terbatas dan lain dan itu dan ini dan ya kita mundur sajalah daripada kena semprit nanti. Kena marah nanti ya. Tapi Pak Vi ini sebelum pandemi memang rutin membuat produksi film itu tadi ya? Kalau produksi minim itu 1 tahun sekali. Tapi kalau pemutaran rutin. Justru rencana kemarin awal tahun ini per Januari akan setiap 2 minggu sekali pemutaran film. Sebelum ada edaran wali kota, ada edaran PSBB Jawa, Bali dan lain-lain. Kemendagri ya. Jadi kita harus merubah ulang ini strateginya gimana ya. Enaknya supaya tetap teman-teman yang sineas Kota Malang punya tempat untuk memutar filmnya, karena kecenderungan teman-teman itu bikin film tapi nggak ngerti harus diputar di mana, eventnya di mana, seperti itu. Jadi nunggu ada festival baru diputar filmnya. Gitu. Itu, ya. Ya tapi sebelumnya Ewa mau tanya sama Pak Dimas sendiri atau sama Pak Rendra sendiri, ini di film ini sebagai aktor kah? Kalau misalnya dalam film gitu ya, atau sebagai di belakang layar aja nih? Kayaknya aktor-aktor handal nih ya Pak Dimas dan Pak Rendra. Kalau dari judulnya kelompok kita itu Padepokan Film, jadi tempat belajar. Jadi kita sempat ngerasakan semua, mulai dari produser, line produser, marketing, sutradara, editing, aktor, bahkan make up artis ya, saya juga semuanya berarti bisa ya? Ya, tapi juga nggak expert sih. Yang expert saya mungkin di kelas stuntman dan kelas editing. Seperti itu. Stuntman apa nih biasanya?
stuntman berantem dong. Oh, keren. Ya memang Gimana? banyak film-film kita ini beberapa bergenre action ya. Action. Oh, kebanyakan action. Banyak juga action. Dan aktornya Pak Dimas nih sebagai Kalau sudah nggak nemu lagi, ya, akhirnya ya wis Yang tua-tua ikut koordinatornya, koordinator stuntman-nya ikut main. Iya, gitu. jadi memang konsepnya kalau di Padepokan Film ini kan ruang belajar tadi seperti itu Mas Dimas. Jadi karena komunitas juga iya ya. betul komunitas, sehingga kita tidak menunjuk si A ini spesialis di kamera maka seterusnya di kamera, nggak boleh yang lain. Nah kita nggak. Jadi ketika dia punya ide nih, boleh dia menjadi pimpironnya, jadi produsernya oke, atau bisa menjadi sutradaranya. Suatu saat ketika katakanlah misalkan yang punya ide Mas Dimas, maka yang lainnya misalkan Mas Dimas ingin menjadi sutradara, maka yang lain bisa mensupport, entah itu sebagai talentnya atau aktor yang tadi pemain ya, atau bisa juga sebagai kameramennya. Jadi kita memang saling belajar sehingga seperti dibilang tadi semuanya pernah merasakan ya. Berarti harus kalau misalnya yang udah dari awal ikut yang apa namanya kayak Pak Dimas sama Pak Rendra ini udah banyak banget ilmu yang bisa diambil gitu ya kalau misalnya di dalam filmnya sendiri gitu ya. Ya lumayan lah. Lumayan. Tapi Jadi, banyak juga teman-teman yang kepada depan film, aku pengen belajar acting. Oh gitu. Ya. Berarti dibebaskan gitu ya, Bebas. bebas. Betul ya. Saya pengen belajar editing, ya. Oh nggak iya. apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya di Padepokan Film ini berarti ada orang yang udah kayak istilahnya expert gitulah ya dalam bidang film yang bisa Betul. mengajari gitu ya. Iya betul. Jadi memang kita juga memiliki lead bank di mana dia memang punya basic dari perfilman, termasuk di lead bank kita ada yang memang pernah terjun di perfilman di Jakarta ya Mas Rudi. Kemudian ada juga yang dari pengajar. Jadi dosen di UM. Jadi karena memang sekali lagi kita ada sebuah komunitas di mana anggotanya sangat beragam. Jadi kalau misalkan di dalam kampus kan biasanya memang hanya ada pengajar dari kampus tersebut. Nah kalau kita karena komunitas yang melibatkan banyak SDM, akhirnya kita sangat beragam ya. Ada yang dari psikologi, ada yang dari memang asli film, seperti itu. Berarti kalau misalnya ada orang yang pengen belajar apa misalnya kamera, terus habis itu acting seperti tadi, bisa datang kemana? Ada markasnya nggak Padepokan Film Malang? Kalau untuk sekretariat saat ini yang tertulisnya adalah di Perumahan Mutiara Residen. Cuman kita biasanya sering berkumpul di Dewan Kesenian Malang karena kebetulan salah satu dari Padepokan Film ada yang menjadi BPH, Badan Pengurus Harian Radio, DKM Televisi dan itu Perfilman ya masing-masing ini. Kemudian saya sendiri juga sebagai Dewan Seniman di DKM juga. Makanya kita lebih banyak nongkrongnya di sana sekarang ini. Berarti Langsung aja ke Jalan Majapahit nomor 3, Splendid. Bener-bener belakangnya balai kota. Oke. Yap, di sini ada yang tanya nih ya, Pak Dimas sama Pak Rendra. Katanya dari Lila di Merjosari. Hey, selamat sore, mau tanya nih Kak. Katanya apakah bisa menerima mahasiswa yang mau PKL atau magang? Nah, kayaknya dia mau ada jadwal magang nih. Nggak tahu nih dia jurusan apa nih. Gimana? Gini Mbak Lila ya. Setahu saya kalau magang itu harus ke lembaga. Bener, Kalau harus ke kelompok seperti kita kan ya ibaratnya sama aja. Bisa nggak kita magang ke arisan ibu-ibu PKK? Ya, nggak bisa Kayaknya ini dong. pengen belajar nih ya Mbak Ya, Lila kalau ya. belajar bisa, tapi kalau magang karena kita walaupun kita berbentuk organisasi, tapi kita belum berbentuk lembaga ya yang punya yuridikasi untuk dimagangi. Biasanya kan kalau magang di kayak di perusahaan ya. Iya, di perusahaan bagaimanapun gitu juga mungkin. kita kan sekali lagi Padepokan Film ini bukanlah sebuah PH, tapi kita adalah organisasi perfilman berbasis komunitas. Nah, ini ada juga yang tanya dari Indah, Indah sekali. Dari Indah di Mergan, katanya mau tanya juga, kalau produksi film gitu butuh waktu berapa lama sih biasanya? Untuk produksi film ya itu pertanyaan yang kembali jawabannya relatif ya. Kalau film pendek itu juga nanti lihat skripnya. Bisa film pendek itu dikerjakan seumpama cepat gitu ya,
kita butuh kesusu istilahnya. Dalam 1 bulan itu Bisa jadi effort gitu ya. maksimal itu. Jadi mulai dari scripting, penulisan naskah, casting talent, sampai nanti proses take dan editing, sampai finalizing ya, nanti sampai color grading dan lain-lain, itu paling cepat 1 bulan. Oh. Kalau filmnya agak panjang, film di atas 20 menit lah, itu juga kembali ke konsep. Kalau konsepnya filmnya walaupun cuma 20 menit, syutingnya di 8 kota di Asia gitu. Ya itu bisa sampai 3 tahun juga nggak selesai bisa. Berarti tergantung filmnya gitu ya. Betul. Tergantung kontennya. Kalau konten sederhana sih yang bisa di-take di tempat-tempat yang tidak membutuhkan perlakuan khusus ya bisa cepat. Katakanlah mau bikin film yang ceritanya seorang mau dari bangun tidur terus mau mengerjakan tugas karena pandemi dia nggak sekolah, jadi syutingnya hanya di dalam kamar. Nah itu bisa cepat. Lain lagi kalau yang butuh sampai ke tempat yang spesifik seperti butuh background view Gunung Bromo atau harus ke Tugu Pahlawan Surabaya, nah itu akan lebih memakan waktu lebih banyak lagi. Baik, semoga terjawab ya buat Mbak Indah sama Mbak Lila pertanyaannya. Nah, kalau misalnya mau nonton ada beberapa film yang udah bikin sama Padukan Film, ada nggak di YouTube atau di mana gitu? Kalau yang di YouTube itu stok film lama. Jadi YouTube kita ada semacam policy dari kita sendiri, yang diupload di YouTube itu yang film sederhana ya, yang ringan. Tapi kalau yang untuk kebutuhan film art yang nanti diikutkan festival, sengaja kita keep hanya di pemutaran off air ya. Jadi di layar lebar saja. Iya, jadi memang nggak semua film kita unggah ke YouTube karena memang film-film yang kita unggah ke YouTube itu sebenarnya lebih pada kepentingan pengarsipan ya. Iya, jadi film-film lama yang supaya nggak hilang nih, supaya hilang kita angkat ke YouTube sebagai pengarsipan aja. Jadi memang kita tidak fokus untuk menayangkan film-film di YouTube. Biasanya kita lebih pada kayak festival atau parade atau di acara-acara pemutaran film indie yang memang digelar secara rutin baik oleh kita maupun oleh asosiasi komunitas yang lain. Nah kalau misalnya teman-teman Kaursel Gracia ada yang mau gabung gitu ya atau mungkin belajar kayak tadi Mbak Lila, bisa hubungi ke Instagram atau di mana? Di Instagram bisa langsung aja di DM di Instagram. Di situ ada 5 admin. Iya, banyak artinya. Salah satunya Pak Rendra ini. Iya. Jadi nanti bisa dihubungi di Instagramnya di @pavi.malang ya. Pavi Mal. Iya. Betul. Nah itu tadi Kaursel Gracia. Kalau misalnya Anda mau tanya-tanya langsung aja hubungi Instagramnya. Dan ada beberapa tadi film yang bisa ditonton di YouTube. Di YouTube-nya juga ada ya? YouTube-nya baru ya kemarin. Yang lama ada arsipnya film-film lama. Terus yang baru bulan kemarin kita bikin ulang karena supaya nggak kecampur sama yang arsip dan film yang untuk kompetisi. Ya, yang baru ini kebanyakan ya karena pandemi gini anak-anak bikin film udahlah ikut kompetisi aja lah. Berarti di 2020 kemarin juga ada beberapa kompetisi atau festival yang diadakan. Kemarin kita ikut festival dari Badan Narkotika Nasional BNN mengenai hidup 100%. Nah, jadi filmnya film-film kampanye sih sebetulnya untuk gerakan anti narkoba itu. Dan ini dalam proses ada beberapa juga ya daripada nggak ngapa-ngapain bikin film kompetisi lagi. Oh berarti yang terdekat ini masih bikin film kompetisi itu juga ya? Iya, kalau untuk proyek jangka panjang ya karena pandemi ini kita jadi prosesnya setengah harus mencari moda baru, mencari strategi baru karena akan berhubungan dengan nanti kalau kita bikin film panjang, take-nya seperti apa, izinnya kalau keramaian itu seperti apa. Belum lagi di tengah ancaman pandemi ini kan vaksinnya juga baru keluar kemarin, jadi kita janganlah memperburuk resiko nanti penyebaran klaster-klaster, nanti ada klaster film ya. Klaster baru ya. Klaster film. Jadi untuk take film yang agak panjang mungkin belum dulu, yang pendek-pendek aja, yang 2 menit, yang 7 menit. Kita masih mengikuti prokes dulu, jadi meskipun betul. Di pandemi ini tahun lalu kita sempat membuat film juga,
Cuman ya itu tadi dengan sangat terbatas sekali. Jadi kita menyesuaikan dengan keadaan yang sedang melanda. Oke, harapannya mungkin dari Pak Rendra dan juga Pak Dimas untuk kedepannya, untuk industri film Indonesia juga, untuk Padepokan Film Malang juga seperti apa? Kalau harapan kita ke depan ini semoga pandemi ini segera berakhir ya, apalagi saat ini kan untuk penyembuhan sudah ditemukan dengan plasma itu, kemudian vaksin pun juga sudah mulai didistribusikan. Harapannya ke depan kita juga sudah bisa mulai beraktivitas seperti sedia kala. Namun juga kita berharap dengan adanya pandemi yang terjadi tahun lalu itu, kita mulai melakukan transisi karena terjadinya disrupsi teknologi, katanya revolusi industri 4.0 ini. Jadi mau nggak mau dengan adanya pandemi kita dipercepat untuk mulai menyesuaikan diri dengan ini ya, dengan dunia digital ya. Ya, yang ternyata kita udah ketinggalan jauh loh. Benar, kita udah jauh sama yang luar negeri. Berarti sisi positif dari pandemi ini memaksa kita untuk belajar lebih cepat lagi, menyerap adaptasi teknologi virtual dan digital ini. Kalau dari Pak Dimas sendiri seperti apa? Ya sebetulnya harapannya nggak banyak-banyak ya, tetap semua ini segera menemukan bentuk normal yang baru, agar kekaryaan teman-teman lebih luas lagi, mediumnya nggak terbatas di rumah work from home, berkarya dari rumah, tapi juga berkarya secara kolektif lagi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rendra dan juga Pak Dimas sudah bisa nemenin Kansel Gracia di sini di sore hari ini. Ya, semoga kedepannya semakin sukses lagi untuk Padepokan Film Malang, semakin banyak karya yang dihasilkan. Dan juga semoga segera berlalu ini ya, jadi kita bisa berkarya lagi. Talkshow hari ini.